Matur nuwun sangat. Nanti kita kapan-kapan tampil lagi ya. Ini kayaknya saya bisa jadi manajernya nanti. Baik, matur nuwun Mas. Selamat. Karena mereka sekarang jam 4:30 juga harus main di tempat lain lagi. Jadi nanti malam baru di Malioboro. Wah, ini laku keras. Baik, sambil teman-teman mengikuti, kami persilakan kembali para pembicara untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan mempertanyakan. So Esther, are you ready with the answers? Yes, please. Silakan, Mas Sigit. Wow, I wish I could play like that. A very impressive performance. I'm trying to answer all the questions, but please just let me know, yeah, when I'm not really answering the question. I would first like to allude to your point. Heritage preservation or revitalization and the promotion of a destination for tourists, I think are essentially two very different things. But there's a couple of cities in Asia that really have got that balance right. In Malacca and Penang, I think they're doing a really fabulous job. A place like Macau, although it has become a bit like a casino Disneyland, there still is a lot of authentic neighborhoods there. They really use heritage as a selling point for that destination. There's a couple of cities in China, Lijiang, Suzhou, who also really promote their identity, their heritage, their culture to attract tourism. Now that doesn't mean that you should preserve heritage for the sake of the tourists coming. Of course not. You should preserve heritage because it's important to you as people, just as religion, it's an important part of the culture, and that you should celebrate every day. And I think when as a city, as a culture, you keep a strong identity, then the tourists will come, because they don't want to go to another Asian city with only skyscrapers. They want to come to a place where they can see an identity, where they can listen to music that they cannot listen to anywhere else. And it is precisely that we try to do with this app. So we don't really build it because we want to become rich or because we want to have a successful tourism product. We believe it is one tool to raise awareness about especially for the smaller shops that cannot afford a promotional campaign themselves, that can't really, put big advertisement out like the big hotels can do. The big hotels, they can survive, yeah? But the small shops, the small music groups, they cannot survive. And we hope that with this app and with the social media, maybe they have a little opportunity to get a bit more traffic, a bit more customers. And hopefully that will give them a basis to survive. We started building this app in Hong Kong a couple of years ago, basically for the same reason. Hong Kong the whole city is starting to look alike. In all these districts, because the rent's going up, all the small businesses go out. And we were living in this neighborhood and we thought, we should document it before it's too late, before all the big chains, the Starbucks, the McDonald's, before they have taken over. Because in some places that is, and that is essentially why we started building the app. Coming to your point about the business model, it's very difficult actually. You are absolutely right that there's a lot of potential, but to convert a mobile application into an actual revenue stream is very difficult. And I've been talking to so many over the past years who are in that business, and it's only a very few who
can actually make a game that is so successful that just in terms of download you can get money. Having said that, obviously there is money coming in. For the Hong Kong app, we've had a couple of thousand downloads. Not all these people have actually purchased walks. That the money that actually comes in is not even enough to actually pay for the maintenance of the app. So that is why we're constantly looking for sponsors that are willing to provide money, and I think that comes to the second point of training. If we can make the pool of people who contribute to this app, who contribute information, if we can make that a bigger family, then of course, yeah, that would be fantastic. So both Ibu Chetrini and myself are talking to people to see if we can get external sponsors to pay for these families, heritage families, to come together, and whether it's culinary heritage or whether it's music, you know, the platform is there. We offer it, yeah, the groups can use it, and then we share the revenue stream. And to finally answer your point, who is actually earning money? That is Apple. Because in order to use their platform, basically half of the money that you even pay for the download actually goes straight to them. Yeah. Does it answer your question? Yeah? Okay, about... Yeah. Yeah, and to be honest, as a teacher, you cannot get a bigger compliment than that somebody is actually, you know, doing what you had hoped to do, and that is to build an Android version. So I hope that Sigit will be very successful, and I'm sure I think the target group for our app is a little bit more towards the Western traveler, and you more target for local people here. As long as you can explain your target group really well to a sponsor, they will come. We are now slowly starting to get success in attracting sponsors to allow us to expand the app. Because if you talk to sponsors who are basically targeting the same target group as you are, then you want to... Plus that for many companies, as their corporate social responsibility, heritage is positive. It's non-controversial. So they're actually quite happy to be associated with it. Yeah. And culinary heritage, fantastic. Yeah. So please send your information and we include it. Yeah. Thank you. I think there's a question also for Sigit dari Ibu kita regarding tentang perlunya banyak orang ya. Tapi ada hal yang menarik juga, orang-orang yang seperti Sigit ini. Anak-anak murid-murid saya yang pintar-pintar itu biasanya keinginannya ada 1001. Jadi tidak hanya apps aja, tapi dia pengen yang ini, pengen yang itu, pengen yang jadi masih belum menentukan. Nah, padahal tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau kita akan melakukan memang kecil, tapi continue, small and organic and continue. Mungkin lah jawabannya bagaimana Mas Sigit? juga dengan kaitannya dengan butuhnya teman-teman yang banyak. Mungkin masalah juga ya. Silakan. Terima kasih banyak. Memang kendala pertama itu memang mencari teman ya yang mau, terus yang mau bergerak juga, nggak cuma ngomong. Jadi memang itu yang sangat sulit bagi kita untuk bisa mengembangkan lebih banyak. Terus yang kedua, mengajak mereka untuk mau itu juga sulit karena mereka terkadang memikirkan seperti ini, apa sih itu gunanya buat apa buat saya, seperti itu. Ya, mereka belum tahu secara detail seperti itu. Sebenarnya ketika mereka mungkin mengenalkannya dengan pelan-pelan seperti itu. Jadi oke, kita ajak kemana, sedikit dia tahu. Oke, kita ajak kemana, dia tahu.
semakin lama dia mengerti sedikit, makin lama dia akan tertarik oleh heritage seperti itu. Jadi nggak bisa kita memang langsung menggerogoi, istilahnya itu langsung memberikan banyak, mereka malah nggak suka, nggak tertarik. Tapi yang memang diperlukan itu harus pelan-pelan, dielus gitu, baru dia tahu. Terus kaitannya dengan mungkin pengembangan nantinya itu yang memang akan sulit sekali Bu, karena apa ya? Pertama, seperti kita ingin memberitahukan kepada masyarakat yang tidak tahu tentang handphone, misal orang tua, nah seperti itu. Itu juga kan menjadi apa ya? Rasa tersendiri, kesulitan tersendiri. Tapi kalau untuk yang mudah-mudah mungkin bisa kita share ke Facebook, kita bisa share ke website, kita membangun website sendiri seperti itu Bu. Jadi yang tahu dia bisa cari lewat internet, tapi yang nggak tahu mungkin sosialisasi seperti itu. Memang itu yang memang yang sangat sulit sekali, dan mungkin butuh masukan teman-teman semua, nggak cuma kita di sini yang bergerak, tapi semuanya yang di sana juga semuanya bergerak seperti itu. Jadi bareng-bareng kita mempromosikan ini seperti itu. Itu saja. Baik. Tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Uni ke Bu Catrini, bagaimana Ibu Siti loh saya itu Ibu Catrini kangen sama almarhum ibunya. Kaitannya dengan obstacle para pemimpin kota itu bagaimana? Bagaimana ini menghadapi itu semua? Tadi teman-teman, jadi anak-anak muda pun juga sebenarnya seperti itu. Kita juga masih banyak tantangan untuk bisa menarik. Monggo buat Catrini. Terima kasih Bu Uni. Ya, sebenarnya yang perlu kita convincing itu apa? Meyakinkan ya. Karena kita bicara pusaka harusnya pakai bahasa Indonesia juga ya. Jadi meyakinkan pemerintah, mungkin tidak hanya pemerintah juga, tapi terutama ya dunia usaha itu yang mungkin selama ini juga belum banyak menoleh kepada kegiatan pelestarian, itu yang mungkin perlu kita garap juga. Selama ini memang dari pengalaman kita yang relatif mudah untuk melakukan proses transfer pemahaman atau memberikan keyakinan itu adalah dengan memberikan contoh atau membuat membuat satu pilot yang kecil, satu kegiatan kecil, dan dari sana kelihatan manfaat, baru kita bisa melakukan replikasi. Ya, kalau kita melihat selama ini mungkin kita juga banyak proses-proses yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak berdiskusi atau workshop seminar. Nah, mungkin proses itu juga yang perlu memang kita ubah dengan bagaimana kita melihat langsung, misalnya belajar langsung dengan apa yang sudah ada atau sudah pernah dilakukan, tidak hanya mungkin di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri, dimanapun kita bisa belajar dari hal yang sederhana pun. Nah, itu sebenarnya yang perlu didorong, dan membuat program bersama itu sebenarnya paling efektif. Jadi program bersama yang tidak harus besar, hanya ya mungkin apps ini bisa dikatakan bagaimana kita tadi merajut kebersamaan itu. Jadi sekarang di awal kita melihat bahwa yang kita libatkan hanya komunitas, tapi ternyata ini juga diperlukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu untuk mempromosikan daerahnya. Yang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dia juga perlu amunisi seperti ini. Nah, ketika mereka melihat bahwa di dalam pelaksanaan nantinya, ketika misalnya kita bisa banyak mengumpulkan sponsor, atau misalnya dari kegiatan ini para komunitas di masyarakat bisa menjadi guide, misalnya bisa menjadi pengembang untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam apps ini dikembangkan sehingga lebih banyak lagi orang datang, lebih banyak orang lagi yang membeli, itu bisa menjadi tadi yang disebut mematahkan hal yang mengawang-awang tadi. Jadi yang namanya kesejahteraan masyarakat, kita juga tidak langsung harus melonjak kepada sekian kapita yang harus kita targetkan, tapi bagaimana perubahan sekecil apapun itu bisa terjadi. Dan kita juga sangat melihat bahwa ini adalah sebuah proses yang tidak bisa instan. Kita bergerak sekarang, BPPI pun sekarang memasuki usia ke-10, walaupun masih usia yang sangat muda.
tapi dalam langkah ini kita melihat ke depan masih banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita sangat terbuka, misalnya juga dari media itu sebuah mungkin karena Bu Uni di media ya, malah kita bisa menitipkan harapan kepada teman-teman media bahwa pembentukan opini itu sangat penting, dalam artian opini bahwa yang namanya pusaka sebagai lifestyle, pusaka sebagai gaya hidup, kemudian bagaimana dengan potensi-potensi kreativitas yang ada beberapa dan banyak hal yang bisa dikembangkan. Nah, itu kemasan teman-teman media lah yang menentukan. Ya, kita sangat perlu bekerja sama dalam hal ini. Mungkin kita punya banyak konten, media punya peran untuk menyiarkan. Nah, mari kalau bisa kita memasukkan konten itu kepada media. Ya. Termasuk misalnya kita mempromosikan Sigit. Nah, tadi kalau saya mungkin bisa langsung juga menjawab Bu Dwita bagaimana sustainability-nya. Tadi saya sudah bisik-bisik sama Sigit walaupun belum taken MOU ya, belum taken kontrak. Saya mungkin akan membahas juga dengan tim BBPI bahwa mungkin kita juga mengadakan sebuah pelatihan kecil di mana Sigit bisa menyebarkan bersama tim kreatifnya ya, menyebarkan ilmunya kepada teman-teman dari berbagai daerah yang lain. Kita buat kegiatan itu sehingga berbagai daerah akhirnya punya banyak Sigit yang lain. Nah, jadi mungkin itu yang biasanya kita lakukan untuk mengompori itu terjadi, dan seperti halnya yang kita lakukan di sini juga di app ini, kita juga ada di belakang dari para mitra semua. Nanti yang mendapatkan keuntungan itu ya para mitra, yang kita angkat semua juga promosi dari berbagai daerah. Nah, itu yang mungkin kita bisa lakukan di dalam saat ini ke depan. Jadi saya selalu melihat bahwa setiap kegiatan kita selalu mendapatkan hal-hal yang lebih. Seperti kemarin ketika di Kota Tua, surprisingly we know and we understand that there is miscommunication ya. Jadi ada komunikasi dari stakeholder yang hadir saat itu, bagaimana konsorsium dari sebuah endowment fund untuk Kota Tua ternyata memiliki komunikasi yang sangat terbatas dengan para pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya. Sebuah perusahaan yang ada di Kota Tua ketika dia merestorasi, dia mengalami kesulitan untuk mencari data, dia akan mengalami kesulitan untuk membuat replika dari elemen-elemen bangunannya. Mereka diam saja tidak mau bertanya, padahal di dekat situ ada yang namanya tim sidang pemugaran, ada para arsitek, ada BBPI, ada UPK Kota Tua misalnya. Nah, ini juga mungkin akan terjadi di banyak tempat di Indonesia bahwa harusnya yang kita tunjukkan adalah di sini kita tidak sendiri, bukan Michael Jackson ya, we are not alone. Atau di sini kita melihat bahwa jejaring itu sangat perlu, bahwa semua punya peran, tapi bagaimana mengoptimalkan peran itu kita tidak bisa sendiri. Itu mungkin salah satu hal yang perlu kita garis bawahi, dan kita belajar banyak dari berbagai pengalaman kita mendorong kegiatan pelestarian pusaka ini bisa lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih. Adrian mau menambahkan? Ya konkretnya itu mungkin yang paling dekat tadi kan, biar nggak ngawang-ngawang lagi gitu kan. Konkretnya itu yang paling dekat ya jelas kita pasti akan memfinalkan app ini, ya kan, yang jelas. Tadi kenapa saya bilang kita tidak atau janganlah kita kerja setengah-setengah gitu, kasihan ya, cita-cita sudah mulia, sudah bagus misinya, kok nggak diselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kita setelah ini selesai kita pasti akan selesai ya, kita juga akan tindak lanjuti dengan nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan pihak Urban Discovery. Selanjutnya pasti kita akan ke teman-teman lokal yang membuat konten-konten tersebut, baik di sini itu di Malioboro, di Kota Gede, kemudian di Surabaya, dan Surabaya Memori, Jakarta di Jakarta Kota Tua. Kita pastikan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan dari adanya pengunduhan atau download itu pasti untuk mereka. Mekanismenya seperti apa? Mari kita bicarakan setelah ini semua selesai. Jadi setiap ada kewajiban pasti juga nanti ada haknya. Itu seperti itu. Dan kita buktikanlah. Kita nggak perlu lihat. Tadi saya sepakat dengan teman-teman di sini. Kita nggak perlu lihat nominalnya berapa gitu kan. Entah itu besar, entah itu kecil, itu sangat relatif. Tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana
memang pusaka itu akhirnya mensejahterakan rakyat. Itu aja Bu, terima kasih. Kita masih butuh kreativitas dari banyak pihak, dan kelihatannya ekonomi kreatif menjadi sesuatu yang memang sangat penting, karena di segala lini itu ada kreativitas, ada hubungannya dengan ekonomi. Ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu? Mari, silakan. Ibu, ya, monggo. Yang lainnya lagi? Siapa? Ya, sementara Nyon Sewu, Ibu dari Solo. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan bertanya sebenarnya, karena bagi kami, saya sendiri orang baru. Kalau saya perkenalkan bahwa kami dari Dinas Tata Ruang Kota, yang mana kalau di Solo itu yang namanya cagar budaya itu terbagi dari dua dinas, sehingga pada saat ini kami juga masih agak kesulitan yang kaitannya dengan intangible. Karena kami di Dinas Tata Kota, kami hanya ingin menceritakan kondisi Solo saja. Jadi biar sebagai gambaran, dan mungkin tadi kalau akan ada MOU dengan kota gede dan lain sebagainya, kenapa Solo yang dekat juga tidak diajak Mas Ardian, dan seperti itu. Bicara kami seperti itu. Jadi saya baca dari tadi hanya melihatnya Surabaya, kota gede. Terus malah agak jauh ada. Kok Solo enggak ya? Hanya berapa kilometer saja kok malah larinya ke Surabaya, seperti itu. Sehingga harapan kami Solo nanti juga diajak untuk bicara hal seperti itu, karena memang di Dinas Tata Ruang Kota itu kami minim sekali SDM-nya. Hanya ada beberapa, ada itu Dik Suryo itu arsitek, arkeologi kami hanya satu, dan lainnya itu seperti saya sendiri masih buta, karena saya basic saya dari hukum, yang mana saya baru saja masuk. Bicara dengan tadi kaitannya dengan kebijakan di pemerintah, bagaimana kita pendekatan kebijakan dengan pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta sudah komitmen sekali dengan dukungan Pak Jokowi pada waktu jadi wali kota, dan akhirnya Pak Rudi, yang mana tadi pada saat penandatanganan tahun 2008 di Solo, dan itu Pak Jokowi ya Bu ya. Jadi kami komitmen bahwa Solo kita pertahankan sebagai kota cagar budaya. Itu kita pertahankan, dan banyak sekali kita lakukan. Salah satu contohnya kaitannya dengan yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Saya iri dengan yang di sebelah utara itu, yang mana itu ada benteng bisa diberdayakan seperti itu, tapi benteng kami menangis karena hanya ada tutupan perdu, yang pada saat lama itu ada tutupan perdu tok, banyaknya ular. Itu saya sangat iri sekali dengan kondisi seperti itu. Nah, akhirnya sekarang sudah bisa terbuka, sekarang sudah konsen, sudah bisa dijadikan untuk publik. Di situ banyak sekali event-event yang ada, yang akhirnya kemarin kita mendapatkan sebagai salah satu nominasi pemerintah kota yang sangat konsen terhadap heritage. Salah satunya juga kota Jogja, kalau tidak salah seperti itu, Visita. Di mana di situ kita kegiatan-kegiatan pemerintah yang kami lakukan, salah satunya ada ponten. Ponten itu sanitasi pada zaman dahulu. Ternyata kalau tadi Bu Uni menyatakan, Bu Upi menyatakan bahwa oh ini ada ruko dan ada rumah seperti itu. Ternyata dulu di Solo itu sudah ada yang namanya kalau mandi itu pekong, oleh Mangkunegoro itu sudah dibuatkan ponten, yang mana kita di situ mandi, cuci, itu ada tempat tersendiri, yang mana di sini laki-laki, di sini perempuan, tempatnya cuci ada, sehingga kebersihan dan ketata moralannya terjaga di situ. Itu sudah sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada, tapi ternyata kok macet di Solo itu. Akhirnya kemarin dapat bantuan yang mana
Yang meresmikan itu malah Duta Besar Amerika pada saat itu ke Indonesia untuk sanitari. Jadi harapan kami, saya sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Mas Sigit mungkin bisa juga ke Solo karena sudah dengan Mas Suryo tadi ternyata sudah ngeklik ya. Kalau sudah ngeklik berarti tolong Solo nanti dengan Mas Suryo bareng-bareng menyusun itu. Sudah ngeklik Bu Sita itu tadi ternyata katanya di dunia maya sudah sering bertemu gitu. Nah, seperti itu sehingga harapan kami tolong Solo yang sekarang baru ingin seperti Jogja dibantu. Seperti itu harapan kami. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Solo itu sebenarnya menjadi satu-satunya anggota World Heritage Organization of World Heritage Cities yang sekarang menjadi setengah anggota itu Denpasar. Nah, bulan depan September itu akan ada regional meeting di Korea Selatan. Ini satu organisasi yang sekretariatnya baru dibentuk tahun lalu Desember di Korea Selatan, dan bulan September nanti Pak Wali Kota Solo diundang, demikian juga Pak Wali Kota Denpasar. Nah, kebetulan mereka itu berdua belum menjawab, kok saya yang dihubungi itu, tolong diketikkan untuk ada network itu. Jadi saya sudah bisa kontak dan akan berangkat untuk ke sana. Jadi ini satu hal yang sangat penting adalah networking. Bu Catri tadi juga menyampaikan networking itu sangat perlu sekali, dan kita perlu tahu apa saja sebenarnya kapasitas orang dan kita harus mengerjakan bersama-sama. Apalagi Kota Pusaka urusannya memang dari kuliner sampai transportasi, sampai infrastruktur, sampai ke wajah kota, sampai daftar di Malioboro yang kami tampilkan di sana itu juga sampai pedagang kaki lima, baliho, urusannya banyak sekali. Dan itu memang semua pihak untuk bersama-sama. Ada lagi? Mari silahkan. Kalau tidak ada, saya di sini tidak menjadi penyimpul, hanya memoderit saja. Tapi yang paling penting, mari kita aplaus untuk para pembicara. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang jauh-jauh, terutama juga sudah hadir pada sore yang hari ini. Dan hari ini Yogyakarta sedang banyak sekali kegiatan, terutama khususnya nanti malam jam 7 ada pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta. Sebentar di dekat sini ada Pasar Kangen, di Tugu nanti pembukaannya disentralisasi di sana. Jadi kalau kita mau pulang juga, kalau tidak mau menonton agak kesulitan kita kemana lewat jalannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya menghadiri acara hari ini. Semoga semua cita-cita direspon juga nanti untuk Solo, karena kita yakin pasti Solo akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ini. Terima kasih, Sugeng Kondur, dan silahkan menikmati, masih banyak makanan lagi. Oh ya, ini diajak foto bersama di spanduk yang ada di depan bangunan. Masih sore, masih kelihatan bangunannya. Mari kita foto bersama. Dipersilahkan. Tapi jangan lupa tadi balik lagi itu masih ada makanan dan minuman. Nanti lemari dulu aku deadline terakhir semester terakhir itu. Oh iya tuh. Sudah juga aku nonton itu. Nendi gue. Dia bilang di sini ada, cuma ada yang di Singapura sudah selesai. Iya sih saya ada. Ada waktunya loh.